Halo guys, kembali lagi di channel programmer Drag and Drop. Ya, video kali ini kita bikin website blog ya, untuk blog kita sendiri, untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih baru awal untuk nyoba bikin website. Kita cukup beli domain dan hosting, untuk template dan pluginnya gratis, nanti akan jadi seperti ini. Jadi kita di sini akan setting nanti ya teman-teman semua, akan install plugin. Kemudian untuk pertama kita akan install WordPress, kemudian kita install plugin-pluginnya, kemudian kita akan cari template yang akan sesuai dari tujuan kita buat website. Misalnya teman-teman mau bikin website tentang cerita pribadinya, atau bikin tentang company profile-nya, atau bikin tentang CV-nya, atau memang bikin website tentang mini blog seperti ini. Kemudian nanti kita akan setting juga tentang cara membuat header dan footernya ya, menampilkan ini, kemudian menambahkan Instagram dan lain sebagainya. Sebelum teman-teman membuat sebuah website, tentunya teman-teman harus punya komponen yang paling utama, yaitu adalah website itu membutuhkan domain sebagai nama dari website-website teman-teman semua. Contohnya apa? Contoh domain itu adalah nama dari domain.com atau bukalapak.com atau tiket.com. Nah, itu teman-teman harus beli. Nah, untuk lebih detail tutorial tentang cara memilih domain, cara memilih hosting nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Silakan teman-teman ke sana. Nah, saya sudah punya domain baru. Langkah selanjutnya bagaimana kalau kita mau bikin website blog untuk kita sendiri. Jadi, untuk basic kita buat website, cara instalasinya, dan untuk basic juga kita membuat website untuk blog masing-masing itu. Blog sendiri untuk merekam atau membuat upload berita-berita tersendiri. Upload berita-berita kita sendiri. Oke. Kemudian setelah teman-teman beli domain dan hosting, teman-teman bisa dapat kayak gini ya. Nama domain dan isinya masih kosong. Teman-teman masuk ke cPanel. Caranya gimana? Masuk ke cPanel, masuk ke control panel. Control panel itu banyak ya. Ada yang pakai cPanel, ada yang pakai A, ada yang pakai banyak sekali. Macam-macamnya juga caranya banyak. Saya kebetulan pakai cPanel. Nah, untuk masuk ke cPanel, teman-teman masuk di domain ya. Di domain utama. Kemudian teman-teman slash tulis aja cPanel. Setelah terbuka halaman ini ya, teman-teman bisa masukkan username dan password yang dikirim dari provider ke email teman-teman yang terdaftar. Masukkan username-nya di atas dan passwordnya di bawah, kemudian klik masuk. Nah, di sini kita bisa mengatur banyak hal ya teman-teman ya. Kita bisa mengatur email ya, email domain ya. Kita bisa billing support, kita bisa di sini juga ada. Kemudian kita bisa ada file manager di sini yang tentang file-file kita. Ada database ya, ada metrik, kita bisa lihat pengunjung kita ada berapa, bandwidth yang terpakai itu berapa gitu ya. Kemudian di sini ada security, ada software, advance ya, banyak sekali. Kita akan install WordPress-nya. Teman-teman install WordPress, cukup teman-teman masuk ke Softacolous di sini. Ini ada Softacolous namanya. Softacolous itu apa? Softacolous itu adalah salah satu website atau penyedia website CMS auto install gitu ya. Jadi kita langsung install selesai. Nah, karena kita mau install sebuah website yang berbentuk blog, kita cukup pakai WordPress. Kita klik WordPress-nya. Kemudian nanti akan kita diminta untuk install aja langsung di sini. Install now. Pastikan teman-teman menggunakan HTTPS. Kemudian domainnya in directory, ini teman-teman hapus. Kemudian ini versi WordPress-nya. Usahakan gunakan versi WordPress yang paling terupdate, terbaru, sehingga nanti teman-teman bisa maksimal dalam pembuatan websitenya. Oke. Setelah itu teman-teman masukkan username. Gunakan username yang susah untuk dibobol sama hacker atau yang tidak mudah diingat gitu ya. Untuk contoh ini saya cuma pakai admin aja gitu. Jangan lupa dicatat ya, dicatat. Kemudian passwordnya juga teman-teman bikin password yang sulit gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bikin password yang lemah, takutnya nanti akan ada kendala di kemudian hari. Nah, misalnya Bang, saya sulitan untuk membuat password yang sulit. Teman-teman bisa klik ada tombol kunci di sini, generate
password, klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Maka ini akan saya simpan. Saya masukkan ke sini. Oke, saya simpan. Sip, sudah. Nah, ini plugin-plugin yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman bisa langsung install sekaligus. Ya, misalnya teman-teman mau tambahin Classic Editor atau apa lain sebagainya. Saya biasanya tambahkan Classic Editor karena saya sering menggunakan Classic Editor daripada yang tampilan terbaru. Teman-teman bisa ikuti. Kemudian klik install. Nanti dia akan proses penginstalan. Biasanya nggak lama, cepat sekali. Oke, ini sudah selesai. Kita coba cek website kita. Nah, ini adalah website default dari WordPress. Ini sudah diinstal otomatis. Namanya masih My Blog, kemudian page-nya juga baru ada satu. Nah, setelah itu, untuk di bawahnya ini adalah URL yang untuk login ke dalam website kita, dashboardnya. Nah, itu gimana Bang? Untuk login ke dalam cPanel, itu kita cukup nama domain ya. Nama domain apa misalnya .com/cpanel kayak gini. Kalau misalnya kita mau masuk ke dashboard WordPress-nya, kita cukup tulis nama domainnya ya, nama domain teman-teman wp strip admin kayak gini. Ini untuk login ke dalam dashboardnya. Tampilan pertama kita begini ya. Oke, kita tutup dulu biar clear tempatnya gitu. Nah, kita akan bikin website seperti ini. Ini website sederhana karena ini untuk pemula. Sederhana, kita pakai template yang langsung sekali jadi gitu ya. Sekali jadi. Jadi bikin website itu sebetulnya nggak terlalu sulit. Ya, ini website kita gunakan untuk blog pribadi kita. Misalnya teman-teman mau bikin blog ya, mau nulis cerita, nulis apa, catatan-catatan, atau teman-teman mau upload berita atau upload video-video, itu bisa pakai template ini, nanti kita jelaskan. Oke. Sekarang kita harus perbaiki atau setting dulu dari settingan defaultnya website yang telah diinstal, kita sempurnakan. Pertama, kita masuk ke setting ya. Kemudian ini untuk menyempurnakan ya, kita bisa tuliskan di sini titelnya. Misalnya kita mau bikin nama titelnya blog pribadi. Tagline-nya bisa programmer drag and drop misalnya. Programmer. Oke. Ini untuk ngatur bahasa. Nah, website teman-teman kan bahasa Inggris. Kalau teman-teman pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, tinggal gantinya di sini. Diganti, saya rasa cukup untuk bahasa Inggris aja, biar teman-teman kalau ada kesulitan itu banyak tutorialnya. Kemudian klik save. Oke, sudah dirubah. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke permalink. Yang harusnya dia domain /tahun, bulan, dan tanggal, baru nama judul dari berita, kita ganti ke post name. Jadi nama domain langsung URL-nya itu menggunakan nama dari judul website atau judul post atau judul page yang kita buat. Atau teman-teman mau custom, mau tambahkan jam, mau tambahkan ini, bisa di sini. Oke, setelah selesai kita save. Ini langkah pertama. Setelah itu kita harus tambahkan tema. Karena tema website kita masih standar seperti ini, kita akan ganti menjadi temanya seperti ini. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa cari template-nya, nggak perlu bayar, ini gratis, tinggal klik add new untuk menambahkan template. Di sini ada populer, ini adalah populer ini yang paling banyak digunakan saat ini. Itu. Kemudian ada di sini latest yang terakhir. Ada yang favorit teman-teman belum tambahkan, atau teman-teman mau mencari sesuai kebutuhan. Contoh, saya mencari website tentang blog. Oke. Kemudian fiturnya saya pengen apa aja, ada di sini. Layoutnya bagaimana. Kalau kita pengen blog dan kita apply, maka yang keluar adalah template-template tentang blog semua. Nah, sekarang template-template website yang gratis pun sudah sangat bagus.
jauh dengan yang dulu. Ini sudah cakep banget. Kayak gini ya. Oke. Nah, atau kalau teman-teman sudah punya referensi template, ya, misalnya nyari atau beli di mana, teman-teman bisa upload di sini. Kita cari filenya di mana, open, kemudian baru di install, klik install. Oke. Karena kita sekarang sudah punya template, sudah punya referensi, maka kita cari aja namanya. Nah, namanya kita cari. Ini namanya kita copy, kita cari di sini, search. Kita pastekan spasi, nanti dia akan muncul ini ya. Nah, untuk bikin website semacam ini kita cukup untuk pakai template yang gratis dari WordPress. Ini sudah powerful, nanti kita optimasi, kita tambah widget-widget yang belum ada. Kita klik install, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita klik aktifkan. Nah, setelah diklik aktifkan, maka karena ini templatenya dari template bawaan WordPress, kemudian kita rubah menjadi template yang kita pilih sendiri, maka akan ada beberapa plugin-plugin yang akan direkomendasikan untuk diinstal. Maka biar teman-teman sesuai dengan keinginan seperti ini tadi websitenya, kita install aja. Atau teman-teman mau cek dulu websitenya yang ini jadinya seperti apa. Otomatis layoutnya pun akan berubah. Nah, layoutnya berubah. Kemudian setelah itu teman-teman aktifkan dulu pluginnya semuanya. Kita install aja. Kita install, kita checklist semua. Kemudian kita install. Klik. Nah, ini sudah selesai semua. Setelah sudah selesai, coba kita cek ke template, kemudian websitenya. Tip. Nah, oke teman-teman, ini kan masih kosong. Sedangkan contoh websitenya seperti ini, ya. Yang tadi masih kosong, sedangkan contoh websitenya kan bagus ya, seperti ini. Sekarang kita lengkapi. Nah, ini kita lengkapi. Dari sini kita akan lengkapi biar bisa menjadi seperti ini ya. Dari sini bisa menjadi seperti ini. Oke, cara pertama, kita masuk ke dashboardnya dulu. Ini sudah terinstall semua. Kita cek di pluginnya sudah terinstall. Setelah terinstall kita klik yang tadi kita install. Kita masuk ke sini, kita aktifkan. Oke, sudah aktif. Kita coba reload. Oke ya, sudah aktif semuanya. Kita masuk ke, sekarang kita akan ganti logo dulu. Kita akan ganti logo. Caranya kita akan masuk ke appearance, kemudian kita bisa customize di sini. Oke, ini cara pertama untuk ganti logo dulu. Nah, kita masuk ke set identity, logonya kita ganti. Oke, harusnya sih dia masuk di atas logonya. Nah, berubah ya. Kemudian display set title tagline-nya teman-teman hilangkan aja biar dia bagus seperti ini ya. Oke ya. Kemudian favicon yang ada di atas, ya ada di sini, teman-teman tinggal masukin yang ada aja. Oke, ini teman-teman taruh di sebelah sini. Oke ya. Crop. Nah, dia akan berubah nanti atas. Kita klik publish, di sini akan berubah. Ini favicon-nya. Ya, ini untuk favicon. Oke. Kita save. Nah, berubah ya. Kemudian setelah itu kita tutup lagi. Kita bisa di tab option dulu yang paling atas. Tab option itu bisa mengatur tentang generalnya. Ini dalam mobile itu berapa recommendednya gitu ya. Yang di sini untuk blog itu seperti apa. So blog heading atau enggak. Nah, ini di sini. Karena kita belum ada post, nanti kita tambahkan postnya dulu. Kemudian ini headernya. Tombol search itu kan ada. Di sini kan ada tombol search ya, sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Ini bisa dihilangkan teman-teman. Kalau ini mau dihilangkan tinggal di sini aja. Nah, dia hilang. Sosial media link itu ada di mana posisinya? Sosial media link itu di sebelahnya, ada di bawahnya. Ini kan teman-teman bisa hilangkan.
Nah, ini harusnya kan ada sosial media linknya di sini. Di bawah sini teman-teman bisa munculkan. Nah, ini belum disetting. Profil image teman-teman bisa masukkan. Profil image itu ada di sini ya. Oke, kita tulis aja, kita copy paste biar cepat. Kita masukkan dia di sebelah sana. Kayak gini. Ya, ini terserah tentang teman-teman. Ini nama saya aja. Oke. Fotonya cari yang ganteng ya. Cari foto yang bagus. Nah, misalnya ini. Cari foto yang bagus nih. Oke. Nah, masuk dia. Oke kan? Fotonya di situ. Kemudian ini deskripsinya ya. Teman-teman bisa isi deskripsi dari website teman-teman di situ. Kemudian footer itu ada di sini teman-teman. Footer itu akan ada di bawah sini, paling bawah. Nah, recommended apa ya? Ini footer namanya. Di atas header, di bawah itu footer. Nah, di bawah footer itu teman-teman, footer ini teman-teman bisa isi tentang apa misalnya. Ini ada footer logo. Footer logo kita tambahkan yang ada tadi. Oke, nah ada footer logonya, kemudian copyright-nya. Nah, misalnya teman-teman dibuat oleh siapa, gitu ya. Dibuat oleh siapa, misalnya. Lihat nih, di bawah berubah ya. Nah, Bang, ini di bawah ini ada Power by WordPress theme ini. Ini bisa dihilangkan nggak? Bisa. Kalau teman-teman mau menghilangkan itu, nanti saya kasih videonya di link deskripsi. Sudah pernah saya buatkan. Dibuat oleh siapa misalnya, ya kan? Teman-teman bisa tulis di situ untuk menambah copyright-nya. Kalau kalau selesai, teman-teman jangan lupa dipublish. Oke, kita publish. Oke. Setelah teman-teman publish, sidebar. Sidebar itu ada yang ada di sebelah sini, teman-teman. Ini namanya sidebar. Sidebar itu bisa teman-teman atur. Dia sidebarnya tuh pakai apa? Itu bisa diatur. Ya, kalau sekarang kan belum ada sama sekali. Nanti ini pengaturannya terakhir aja. Oke, sudah. Styling sudah, biarin aja secara default dengan warnanya secara default. Oke, kita publish. Oke. Kemudian selanjutnya adalah apa Bang selanjutnya? Kita harus membuat menu. Masuk ke parent, klik menu. Nah, oke, ini kan belum ada menu sama sekali. Maka kita buat nama menunya. Bisa tulis home, nggak apa-apa. Tinggal create menu. Kemudian kita bisa custom link karena belum ada halaman sama sekali. Kita tulis misalnya home. Gini. Kemudian bikin lagi tentang misalnya karena ini blog pribadi tentang ceritaku misalnya. Nah, terus di sini misalnya tulisannya apa? Karya ilmiah misalnya. Misalnya tambahan lagi. Teman-teman mau pamer foto misalnya, galeri foto. Oke. Biasanya pengen biar kalau mau buka jasa ada kontak. Kontak. Oke, ada tambahan lagi misalnya berita terbaru. Berita. Oke, kita add new. Biasanya kontak paling akhir, teman-teman bisa geser menunya. Kita save. Kita masuk ke sini. Kita coba cek. Ini menunya belum muncul ya. Cara munculinya gimana? Teman-teman masuk ke menu, kemudian taruh di klik header, mobile dan header. Save. Kemudian teman-teman, nah sudah keluar ya menunya. Menarik kan? Nah, menunya sudah keluar. Setelah menu keluar, teman-teman jangan lupa ketika menu keluar itu teman-teman arahkan ke halaman mana. Misalnya, teman-teman ceritaku bisa teman-teman arahkan ke kategori berita tentang ceritaku. Caranya gimana? Bikin gini, post, kemudian kategori. Teman-teman bikin dulu kategorinya di sini. Ceritaku, kita bikin 2 aja ya biar nggak banyak. Sama berita. Nah, nanti dia muncul di sebelah. Oke. Ini berita, teman-teman view, klik kanan, copy link address,
teman-teman masuk ke apparent, klik kontrol, ya, tekan kontrol, klik menu, kita masukkan ke ceritaku. Ini apa? Ketika teman-teman ada yang klik tentang ceritaku, maka diarahkan ke halaman itu. Kemudian yang satu lagi tentang berita, kayak gini. Copy. Oh, ini berita ya, sorry. Ini cerita. Ini yang berita berarti yang di sini ya. Berita. Oke. Salah atasnya. Berita. Yang ini tentang ceritaku. Nah, kita paste. Ketika kita masuk ke websitenya, ketika diklik ceritaku, maka dia akan ke halaman kategori ceritaku. Bang, kenapa belum ada? Kalau di sini kan kalau kita klik sudah ada ya general gitu kan. Bla 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 bla. bla. Nah, ini ada cara masukinnya nih, cara nambahin nambahin ini nih. Keterangan. Teman-teman masuk di sini berita, teman-teman edit. Deskripsinya teman-teman tulis saja di sini, update. Maka teman-teman kalau masuk ke sini ke berita, nah ini ada. Misalnya teman-teman tentang ceritaku, teman-teman menceritakan yang saya tulis di sini adalah tentang kisah cinta saya yang bla 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 bla. Nah, gitu. Oke ya. Oke, kemudian setelah itu, Bang, ini cara bikin dropdown gimana? Gampang. Teman-teman misalnya ceritaku ini teman-teman galeri ini teman-teman mau jadikan dia sub menu, tinggal digeser aja. Save, klik save. Kita jadi ya. Keren kan? Mobilnya bagus, Bang. Ini mobilnya sudah bagus. Teman-teman nggak perlu pusing. Nah, keren banget kan? Mobilnya. Oke. Sudah. Setelah itu, apalagi yang perlu kita setting, Bang? Yang perlu kita setting setelah ini adalah cara untuk membuat postingannya. Nah, untuk menambah ini juga. Oke, sekarang cara menambah ini dulu ya. Cara menambah gambar ini. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke setting. Ke user. Masuk ke admin, user teman-teman itu. Kemudian gambarnya ini, profilnya ini teman-teman bisa ganti. Nah, cara gantinya gimana? Nah, cara gantinya nanti teman-teman bisa tambahkan satu plugin. Nanti akan kita jelaskan di akhir aja nih, biar enak. Kalau ini dia otomatis akan kegeser ke sini, Gravatar. Untuk menambahkan ini teman-teman, kita butuh satu plugin lagi. Teman-teman masuk ke plugin sini, add new aja, tulis di sini avatar. Gini, avatar ya. Oke, ini kita bisa pakai ini atau bisa pakai yang bawah. Kalau mau pakai yang atas bisa, pakai yang bawah bisa, dua-duanya bisa dipakai. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya pakai yang atas. Kita aktifasi dulu. Ini apa, Bang? Ini untuk menambahkan gambar ini agar dia muncul di sini. Gitu ya. Oke. Ini sudah aktif, kita aktifkan. Nah, ini sudah aktif ya. Setelah aktif kita masuk ke setting, kita masuk ke kita masuk ke sini bisa edit profil atau kita masuk ke user, kemudian profil. Nah, oke ya. Di sini kita bisa change dia menggunakan foto kita. Teman-teman, silakan masukkan foto yang paling cantik dan paling gantengnya untuk diupload di sana. Oke, set. Nah, ini sudah ya, sudah berubah ya. Sudah berubah. Ini sudah berubah menjadi foto kita. Nah, kemudian cara selanjutnya apa? Kita akan masukkan foto. Kita akan bikin satu post. Oke ya. Kita klik post, kita add new, kita pastekan sampel dari beritanya. Ini kita pastekan sampai sini. Kita copy aja sampai sini ya. Kemudian kita paste di bawah. Kalau teman-teman mau menambahkan gambar, di tengah-tengah tulisan, tinggal klik kursornya di sini, add media, upload file aja. Kita mau masukkan gambar ini misalnya. Ini. Oke, insert. Ini teman-teman klik tombol pena, teman-teman bisa salok di center, ininya full size atau custom size. Kalau saya bisa pakai full size agar di mobile tampilannya bagus seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa pakai
dia itu apa standarnya? Ada video, ada audio, ada ini ya. Kita bisa checklist di sini. Kita bisa checklist, tapi saya buat standar. Kemudian ini adalah tentang berita, gitu ya. Berita tentangku. Kemudian set fitur image, kita masukkan gambar yang sama aja, nggak apa-apa. Kita publish, maka di sini akan muncul. Nah, muncul satu ya. Keren kan? Muncul satu di sini. Kemudian kita tambah satu berita lagi biar sedikit berbeda. Oke. Kita copy, kita tambahkan add new satu berita lagi. Kita pastekan. Setelah kita pastekan, kita read more. Kita tulis lagi lorem ipsumnya. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita bisa setting ya. Misalnya teman-teman mau nambahkan link, tinggal di blok aja, tambahkan link, insert, apply. Atau teman-teman mau yang di sini ini dia miring, bold, ke kanan, tengah, kiri, ya kan? Atau kalau pengen lebih banyak lagi settingannya, teman-teman klik ini, teman-teman bisa kasih warna, ya, tuh bisa kasih warna. Tulisannya bisa dibuat coret, kanan kiri bisa semua. Oke, kita hapus semua dulu. Nah, kembali normal, warnanya pun juga kita normalkan. Sip. Oke, yang ini tentang ceritaku. Teman-teman bisa pilih premiernya, primary. Kalau primary berarti dia di atas. Dan di atas ini, ya kan? Atau yang select slide, bisa di samping sebelah. Jadi saya pakai coba primary yang ini, kemudian ini layoutnya. Layout kalau kita klik dia, nih kita klik, di tengah sini adalah tulisan, di kanan ini adalah apa nih di kanan? Di kanan ini adalah sidebar. Jadi kita bisa pilih, kalau kita pilih ini berarti dia full. Kalau pilih ini sidebarnya di kanan, kalau pilih ini adalah sidebarnya ada di kiri. Ini kalau ini tengah, ini enggak ada sidebarnya, ini ada sidebar kanan, ini ada kiri. Oke ya, kita pilih default aja sebelah kanan. Kita masukkan lagi gambar fitur image-nya, kita upload lagi. Kemudian kita masukkan apa ya, gambar ini misalnya. Oke, masuk. Oke ya, ini sudah masuk, kita klik, kita set fitur image, kita publish. Oke, kita coba klik di depan. Nah, hello world-nya ini ganggu nih. Kita hapus saja trust, caranya di trust. Oke, nah, sudah ada dua ya. Sudah ada dua, nih sampai ke bawah, nanti dia melanjutkan terus. Nah, tadi kita kan pakai kategori ceritaku. Maka ketika klik ceritaku, maka dia akan ada di sini sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kita klik di sini berita, maka tentang kategori berita masing-masing. Jadi teman-teman silakan buat sesuai dengan ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan tambahkan apa ya? Ini sosial media, nanti kan teman-teman tambahkan sendiri. Ini yang apa yang terbaru ya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke setting. Mana nih? Ini nih ke apparent, ini header, ini widget. Widget ini kan blok, 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 ya kan? Ini juga blok. Ini widget untuk ini nih, sini. Itu untuk reason-reasonnya. Nah, untuk settingannya biar maksimal, teman-teman bisa masuknya jangan di sini ya. Teman-teman bisa masuk di customize, kemudian teman-teman masuk di time option, sidebar. Ini teman-teman bisa atur mau kategori kah, mau apa, ada di sini settingannya ya. Ada di sini. Oke, kita tutup. Oh, sorry. Kemudian misalnya saya menampilkan homepage setting, widgetnya, ini widget yang tadi ya. Teman-teman bisa tambahkan kok widgetnya. Misalnya teman-teman mau tambahkan kategori atau ini yang post, teman-teman taruh paling atas, dia akan muncul begini. Oke, muncul begini. Most recent atau recommended itu bisa diatur juga ya. Ini show thumbnail atau enggak? Kalau ini berarti enggak ada thumbnailnya, kalau ini berarti ada thumbnailnya gitu ya. Ini ada thumbnailnya. Show kategori atau enggak, kategorinya kita enggak usah di show, beritanya enggak usah di show, jadi tinggal judul aja sama ini.
Ada tambahan lagi, ada ini kita hapus misalnya. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus, kita tambah add widget lagi. Kita tambahkan tabs misalnya. Nah, apa nih? Nah, bentuknya kayak gini tabs. Oke kan? Udah sama kan kayak yang sebelah kan? Jadi kan begini. Mana tuh? Ini kan begini kan? Tuh. Oke. Ternyata tabsnya paling atas, Bang. Tinggal geser ke atas. Yang postnya, itemnya kita bikin jangan banyak-banyak, dua aja. Nah, maka dia akan keluar dua. Kalau kita bikin satu, dia cuma keluar satu. Ya kan? Oke, kita publish. Sip. Oke. Nah, udah jadi. Kalian sudah bisa bikin website yang seganteng ini, sekeren ini. Dengan waktu yang singkat. Gampang lagi, nggak susah. Ya kan? Gampang. Kalau mau dilihat mobilnya juga sama. Tuh, mobilnya juga sudah cakep banget. Enak banget untuk dilihat. Oke. Kemudian, ya. Sekarang saya mau tambahkan yang ini ya. Apa namanya? Tadi belum ditambahkan ininya. Facebook, Twitter ini belum ditambahkan. Kita customize dulu. Kita customize. Kita masuk ke, saya cek dulu pluginnya. Dia ada WP navigasi, ini extensionnya. Oke, social media link. Sekarang kita akan tambahkan sosial medianya. Biar sekalian sini ya. Sebelah sini ada sosial media. Kita masuk ke apparent, customize, theme option, kemudian social link. Kita tulis di sini namanya misalnya Facebook. Ini kan Facebook gitu. Facebook. Oke ya. Kemudian ikonnya kita bisa ambil, kita klik aja di sini, kita tulis aja sini Facebook. Nah, keluar ya. Teman-teman mau pakai yang ini apa yang ini bebas. Kalau pakai yang ini tinggal teman-teman klik aja HTML, kita copy, taruh di sini, set, harusnya muncul. Coba ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, muncul ya, Facebook. Oke. Kemudian kita tambahkan baru. Apa contohnya di sini baru nih? Twitter sama Instagram. Kita cari Instagram. Klik Instagram, ambil yang ini, copy, teman-teman masukkan di sini. Oke, ini kita tag HTML-nya kita hapus. Kita tulis aja, kita copy aja ini. Instagram sudah jadi. Ini Facebook, ini Instagram. Setelah Instagram, teman-teman menambahkan apa lagi? Biasanya selain Instagram, WhatsApp. Nah, WhatsApp. Coba kita cari di sini. WhatsApp. Pakai yang ini, copy, kita pastekan di sini. Tag HTML-nya kita hapus. Nah, ini keluar WhatsApp ya. Ternyata WhatsApp nih, saya pengen unik. Jadi warnanya saya pengen tambahin. Nanti warnanya beda. Facebook dan Twitter, Facebook kan warnanya cenderung ke biru ya. Tambahin aja warna biru. Biar beragam gitu kan. Kalau 1, 2, 3 kurang afdol, biasanya 4. Satu lagi teman-teman bebas mau kasih apa. Ya. Telegram. Telegram. Kita cari aja di sini Telegram. Nah, ini kita copy aja. Oh, dia nggak pakai itu. Berarti pakai ini. Klik ke copy, kita paste. Kita hapus dulu tag HTML-nya. Oke, jadi warnanya kita mau ganti ke warna ini. Biar agak beda sama yang atas. Dah, sosial media sudah selesai. Kita publish. Setelah kita publish, kita cek. Ganteng. Sip. Keren. Keren, keren. Keren banget. Keren banget. Oke, mumpung kita ada di sini, kita rapikan untuk
identity-nya sudah ya. Background image headernya juga sudah. Kemudian general udah semua. Header ini kita bisa remove, kita ganti foto asli juga nggak apa-apa. Dia nggak perlu bulat, dia bisa begini. Jadi kalian cukup cari, select fotonya, masukin di sini fotonya, kemudian select aja, belum berubah ganti. Oke, jadi ada pertanyaan nanti tulis aja di kolom komentar. Ini sekarang coba saya publish semuanya. Kemudian kita yuk cek mobile versionnya. Kita cek, kita pakai aplikasi ini untuk ngecek mobilenya. Untuk di iPhone XR dia posisinya seperti ini, ganteng ya, cakep. Kalau di iPhone X ini untuk Galaxy Plus di sini ya. Ini untuk mobile nih, ini untuk default mobilenya, teman-teman bisa setting mau pakai apa aja itu bisa di sini. Oke, coba kita cek untuk halaman beritanya. Nah, seperti ini untuk halaman berita. Nah, ini kan ada admin, ada ceritaku. Nah, ini kadang-kadang teman-teman nggak mau kan kalau ada kayak gitu. Teman-teman bisa tutup. Misalnya klik, ini kan ada ceritaku, ada admin gitu kan. Ini teman-teman mau hilangkan, misalnya contohnya mau dihilangkan. Ini dihilangkan, inspect aja. Inspect ini. Di inspect, kita cari HTML-nya di mana nih? Ini. Di ini ya. Sebentar, saya cari dulu logonya Fafa. Kalau saya kasih display langsung, display non langsung hilang nggak ya? Hilang ya. Tuh. Di tag-nya jadi dihilangkan. Cuman ini nggak recommended lah. Biarin aja kan nggak masalah kan? Ini kategorinya, ini berapa komentar. Di sini adminnya. Ini kan admin masih nama ini. Nama default. Teman-teman bisa ganti namanya di sini. Drag and drop misalnya programmer. Oke. Kita tinggal upload aja. Kita ganti programmer, kita update. Kita lihat website kita. Klik kanan. Oke. Kita klik di sini, dia berubah programmer. Keren. Keren banget. Ini ada social media sharing di bawah sini. Ini untuk reply. Kemudian di sini ada social media sharing juga. Ini ada social media kita. Ini social media sharing, sorry. Media sharing, ini kontak. Nah, kontak ini perlu kita isi. Misalnya teman-teman buat kontak berarti ada di page ya. Add new, teman-teman pakai ini bisa. Contohnya di sini kontak. Kayak gini. Ini teman-teman ambil kosong, tinggal tulis alamat teman-teman semua. Misalnya alamat, nomor telepon, HP atau apa bla bla bla, taruh di sini. Set, taruh dia posisinya di tengah. Oke, posisinya dia taruh di tengah kayak gini. Kita tinggal di publish. Setelah publish masuk ke parent menu. Untuk menampilkan kontak ini di menu. Set menu ya. Ini ada page, kita hapus. Save. Kita coba cek di sini. Kontak. Nah, tinggal teman-teman tulis apa isinya. Hubungi nomor telepon saya atau apa di sini. Berita tentang berita yang tadi. Kemudian ini logo dan ini adalah tampilan mobilenya. Ini responsif, teman bisa tarik mobile. Gimana menurut teman-teman semua untuk bikin website seperti ini? Mudah ya? Ini website untuk kita yang pemula. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Jangan lupa kalau butuh tips, trik, dan lain sebagainya silahkan scroll dan cari di video-video sebelumnya. Terima kasih banyak, salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya.